Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Fida Mutia SEMFC selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, serta para penonton dimanapun berada. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang, Dia Sopani, Eza Lestari, KGS Abalia, MRG Raihan Bila, M. Romana Akbar, Mawada Warohma, dan Muhammad Alpin Prarota yang akan menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan kredit. Tidak berlama-lama lagi, yang pertama akan membahas mengenai proses kredit yang akan dijelaskan oleh Mawaddah Warohmah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kredit di mana terdapat 3 inti aktivitas dalam proses kredit. Yang pertama yaitu pengembangan bisnis dan analisis kredit. Yang kedua yaitu eksekusi kredit dan administrasi. Dan yang ketiga yaitu tinjauan kredit. Pengembangan usaha merupakan proses pemasaran jasa bank kepada nasabah yang sudah ada maupun nasabah yang potensial. Nah, pengembangan usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Yang pertama, yaitu riset pasar, di mana pihak bank mengatur komposisi pinjaman juga mengidentifikasi area bisnis yang potensial, seperti bagaimana kondisi ekonominya, demografi, juga karakter pelanggannya, dengan perkiraan permintaan untuk layanan bank. Dan yang kedua yaitu melatih karyawan dalam mengelola produk dan layanan. Dan yang terakhir yaitu memasarkan produk dan layanan. Nah, selanjutnya yaitu analisis kredit, di mana suatu proses yang paling sedikit mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha debitur. Dalam analisis kredit, bank perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama keamanan kredit, di mana keamanan kredit ini artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Yang kedua yaitu terarahnya tujuan penggunaan kredit, yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu menguntungkan, baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi pihak nasabah yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Baiklah, terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mawaddah yang telah menjelaskan mengenai proses kredit. Nah, selanjutnya yaitu mengenai eksekusi kredit dan administrasi yang akan dijelaskan oleh Dia Sopani. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksekusi kredit dan administrasi. Upaya bank dalam menghindari adanya kredit macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan atas jaminan hak tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah. Jika bentuknya aset tak bergerak seperti tanah dan juga bangunan, atau penerapan jaminan fidusia jika jaminan berupa seperti benda bergerak, seperti mobil, mesin, dan lain-lain. Bank juga memiliki banyak prosedur untuk membantu membatasi eksposur kerugian mereka, misalnya batas posisi, peringkat risiko pinjaman, dan perjanjian pinjaman. Next. Tinjauan kredit. Nah, untuk tinjauan kredit ini itu diarahkan untuk mengurangi risiko kredit serta penanganan kredit bermasalah dan likuidasi aset debitur gagal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Dia Sopani yang telah menjelaskan materinya. Penjelasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh KGS Abalia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan terkait 5C dalam analisis kredit. 5C ini merupakan 5 faktor yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menilai kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya secara tepat waktu. Jadi yang pertama yaitu karakter.
Karakter ini merupakan faktor pertama yang diperhatikan dalam analisis kredit. Jadi, bank akan mengevaluasi apakah peminjam memiliki integritas, kejujuran, dan reputasi yang baik dalam melunasi kewajibannya. Untuk evaluasi karakter ini meliputi faktor seperti sejarah kredit, riwayat pekerjaan, serta catatan kriminal. Lalu yang kedua yaitu capacity atau kemampuan. Kemampuan ini mengacu kepada kemampuan peminjam dalam membayar kembali kredit yang diberikan. Jadi, bank akan menilai penghasilan peminjam dan melihat apakah penghasilan tersebut mencukupi untuk membayar angsuran kredit. Untuk evaluasi capacity ini meliputi faktor seperti rasio hutang terhadap pendapatan, penghasilan, maupun pekerjaan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, pembahasan 3C selanjutnya itu akan dijelaskan oleh MRG Raihan Bila. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi 5C dalam analisis kredit. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Modal atau kapital yang merujuk pada jumlah uang tunai yang dimiliki oleh peminjam yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit jika terjadi situasi darurat atau ketidakmampuan untuk membayar kredit. Evaluasi kapital meliputi faktor seperti tabungan, investasi, dan aset lainnya. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan. Jaminan merujuk pada aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mengamankan kredit. Jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Bank akan menilai apakah nilai jaminan tersebut mencukupi untuk menutupi kredit jika peminjam tidak dapat membayar. Dan yang terakhir yaitu kondisi. Kondisi mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam dalam membayar kembali kredit. Evaluasi kondisi ini meliputi faktor seperti kondisi ekonomi, situasi industri, serta persaingan di pasar. Dengan mengevaluasi 5C tersebut, bank atau lembaga keuangan dapat menentukan apakah peminjam memiliki risiko kredit yang tinggi atau rendah, dan apakah memberikan kredit kepada peminjam tersebut merupakan keputusan prioritas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Argi yang telah menjelaskan 5C. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia pada bank yang akan dibahas oleh Eza Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia pada bank. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting pada bank, di antaranya yang pertama menjaga kualitas karyawan. Karyawan yang berkualitas akan membantu bank untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan meningkatkan reputasi bank. Yang kedua, memastikan karyawan. Karyawan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan akan membantu bank dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengembangkan karyawan. Pengembangan karyawan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, manajemen sumber daya manusia pada bank juga memberikan manfaat yang sangat besar, di antaranya menjaga karyawan tetap produktif. Karyawan yang produktif akan membantu bank dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang baik akan membantu bank dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Yang terakhir, menjaga citra baik perusahaan. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eza yang telah menjelaskan mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia pada bank. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai strategi MSDM pada bank. Adapun strategi MSDM pada bank, yang pertama itu menetapkan tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan karyawan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kinerja. Yang kelima yaitu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan mengatasi masalah yang timbul secara segera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM pada bank ada 3. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan bisnis dan persaingan di industri perbankan. Yang kedua kebutuhan karyawan yang berubah. Dan yang terakhir yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi operasi perbankan dapat mempengaruhi strategi MSDM yang baik, sehingga bank harus memastikan bahwa strategi MSDM mereka sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada bank. Nah, penjelasan ini akan dibahas oleh M. Alvin Prarota. Kepadanya dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih Romanda atas kesempatannya. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada bank yang pertama yaitu persaingan yang ketat dalam industri perbankan, di mana industri perbankan adalah industri yang sangat kompetitif dan berubah-ubah. Bank-bank harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam industri dan memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang terlatih dan siap menghadapi tantangan baru yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dan privasi data. Bank harus menjaga keamanan dan privasi data nasabah mereka, dan ini membutuhkan keahlian dan keterampilan yang khusus dari para profesional SDM dalam hal pelatihan, pengawasan, dan pemantauan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan regulasi. Bank harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang terus berubah dan berkembang, termasuk regulasi seputar keuangan, privasi, dan penggunaan teknologi. SDM bank harus tetap memperbarui pengetahuan mereka dan memastikan bahwa bank mematuhi peraturan-peraturan ini. Kemudian yang keempat, kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. SDM bank harus menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang berkualitas di beberapa wilayah. Ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menjalankan operasi mereka secara efektif dan efisien. Oke, kemudian yang kelima, pendidikan dan pengembangan karyawan. SDM Bank harus memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan yang terus berubah dan berkembang. Ini melibatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian yang keenam yaitu retensi karyawan. Bank harus mempertahankan karyawan yang berkualitas dan terlatih. Ini melibatkan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi dengan menawarkan paket remunerasi yang kompetitif dan memberikan kesempatan untuk berkembang dan maju di dalam organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu perubahan teknologi. Bank harus tetap memperbarui teknologi mereka agar tetap kompetitif di pasar dan memungkinkan pengalaman nasabah yang lebih baik. SDM Bank harus memastikan bahwa karyawan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi yang baru dan berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Romanda. Demikianlah pembahasan mengenai kebijakan kredit pada bank yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.